Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang patut disembah atas kebesaran dan kuasanya. Tak lupa pula salat beriring salam untuk kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna yang terpelihara dari dosa tanpa cacat, yang menyampaikan juga agama Allah yang telah sempurna. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Maksudnya adalah Allah mengisyaratkan dari penggalan ayat ini bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Bahwa syariatnya, syariat sholat, syariat sedekah, syariat puasa telah sempurna. Sehingga tidak ada seharusnya lagi yang perlu kita perdebatkan, kita permasalahkan, atau kita keluh kesahkan. Namun sayangnya saat ini, saat dimana semua kaum muslimin tengah menjalankan syariat puasa, masih banyak dari kita yang berkeluh kesah. Namun sayangnya saat kita sebagian besar umat Islam menjalankan syariat puasa, banyak dari kita yang merasa bahwa puasa adalah penindasan. Kita dilarang makan dan minum, seolah-olah Allah tidak sayang kepada kita, itu salah besar. Bahwasanya sebenarnya syariat puasa juga memiliki banyak fadilah, banyak keutamaan yang tidak hanya bisa kita raih di hari pembalasan namun juga di dunia. Salah satunya adalah khasiat puasa untuk kesehatan. Saudaraku muslimin, di salah satu penelitian sains disebutkan setidaknya ada 4 fase perubahan atau 4 keajaiban yang terjadi pada tubuh kita saat kita berpuasa. Di fase pertama, itu terjadi di hari pertama-tama Ramadan, antara hari pertama dan kedua. Apa yang terjadi? Adanya restriksi gula di dalam tubuh. Mungkin terdengar sederhana, tapi tahukah banyak dari saudara kita yang menghabiskan hidup mereka di ranjang rumah sakit, menghabiskan banyak rupiah, karena gula darah mereka tidak bisa dikontrol. Seperti misalnya komplikasi jantung, diabetes, segala macam penyakit terjadi karena tidak bisa dikontrolnya gula darah. Maka Masya Allah, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha baik, melatih kita selama 1 bulan, tidak makan dan tidak minum, supaya kita bisa mengontrol gula darah ini. Yang kedua, mengapa itu penting, saudaraku muslimin? Karena Allah ingin menjaga kita dari golongan orang yang Ia cela. Siapa mereka? Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika ada sahabat yang bersendawa karena ia kenyang di sekitar Rasulullah. Lalu Rasulullah menegurnya dengan mengatakan, jangan bersendawa keras-keras, karena sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia akan menjadi orang yang paling sering lapar di akhirat. Dan juga firman Allah yang serupa mengisyaratkan tentang hal ini termaktub di surah Muhammad ayat 12 yang artinya, orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, mereka makan seperti makannya binatang. Lalu Jahannam adalah tempat tinggal mereka. Saudaraku muslimin, dari hadis dan firman Allah ini diisyaratkan bahwasanya umat Islam tidak diperkenankan untuk menjadi individu yang bermalas-malasan, bersenang-senang, hanya makan, tidak malas beribadah. Itu adalah golongan orang-orang yang Ia cela. Maka Masya Allah, selama 1 bulan kita di training, kita dilatih agar tidak termasuk orang-orang yang dicela tersebut. Di fase kedua, saudaraku muslimin, yang terjadi adalah di hari ke-3 sampai ke-7 Ramadan, ini mungkin adalah keajaiban yang dicari oleh banyak kaum wanita. Di mana banyak kaum wanita datang ke salon untuk sedot lemak, sebenarnya tidak perlu. Karena puasa menyajikan manfaat tersebut. Dari ke-3 sampai 7 Ramadan, metabolisme lemak di tubuh akan menjadi sangat aktif. Dan menariknya, saat metabolisme itu terjadi, ternyata ada senyawa yang luar biasa dibuat oleh tubuh, yaitu keton. Dan ternyata di satu penelitian disebutkan bahwa ketika keton itu sangat banyak dalam tubuh, ia akan menstimulasi daya otak. Dia akan menstimulasi daya pikir. Dan itu sudah diketahui ribuan tahun yang lalu, ternyata bukan hanya oleh umat muslim, tapi juga umat non-muslim. Ada begitu banyak pemikir-pemikir hebat dunia yang mengatakan bahwa fasting is the best remedy. Puasa adalah pengobatan yang paling baik. Jadi ketika mereka membuat karya yang luar biasa, mereka berpuasa. Karena itu akan meningkatkan daya pikir seseorang. Masya Allah. Jadi Allah yang maha baik juga menyediakan fasilitas ini untuk kita kaum muslimin. Di fase ketiga, saudaraku muslimin, itu terjadi di hari ke-8 sampai ke-15 puasa. Apa yang terjadi? Sama seperti kita manusia, saat kita mati, kita akan digantikan dengan manusia yang lain. Dan ternyata sel tubuh kita juga seperti itu. Ada umur sekitar 10 sampai 15 hari, dia akan digantikan oleh sel tubuh yang lain. Dan Masya Allah, tepat di hari ke-15 Ramadan, ajaibnya, semua sel tubuh itu akan beregenerasi. Allah akan gantikan sel tubuh yang lebih
baik, yang lebih baru, supaya fungsinya lebih bagus. Dan di fase keempat, di fase akhir, sekitar di hari ke-16 sampai 30 Ramadan, yang terjadi adalah pemulihan besar-besaran di sistem tubuh, di sel, dan sebagainya. Maka Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Penjaga, menjaga kesehatan kita selama berpuasa. Maka tidaklah benar jika kita mengatakan puasa adalah penindasan, karena sesungguhnya ia adalah jalan untuk kita mencapai kesempurnaan. Maka salah besar jika sebagian besar dari kita mengatakan puasa hanya menahan lapar dan dahaga, karena sesungguhnya ada begitu banyak manfaat kesehatan yang bisa kita ambil jika kita benar-benar menjalankan puasa. Sampai di akhir penelitiannya, saudaraku muslimin, peneliti tadi mengatakan bahwa umat manusia yang paling sehat di muka bumi seharusnya adalah umat Islam. Maka Masya Allah, bersyukurlah kita menjadi orang Islam yang tidak hanya diberikan puasa Ramadan, tapi kita juga diberikan terapi puasa yang lain. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari di akhir bulan, puasa Ayyamul Bid. Maka Allah yang Maha Penjaga menjaga kita semuanya. Maka saudaraku muslimin, petiklah hikmah dari penelitian sains ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.